Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Hafiz dipimpin untuk berdoa. Buka dulu, siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini akan Pak Doni absen terlebih dahulu ya. Akan absen terlebih dahulu. Silakan ditengok kiri kanan tempat duduknya. Apakah ada teman kalian satu bangku yang mungkin tidak hadir? Gimana, hadir semua? Semua berarti dalam keadaan sehat dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Nanti pagi hari ini kita akan belajar tema 5 masuk ke dalam subtema 1 kegiatan pembelajaran ke-6. Sebelum kita mulai, marilah kita tepuk semangat terlebih dahulu. Oke ya? Tepuk semangat. Semangat, hebat, religius. Nah, terima kasih. Sebelum kita mulai, Pak Doni akan menyampaikan daripada tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Pada kali ini bisa dilihat tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu dengan berdiskusi, ya, mengamati gambar dan membaca teks. Siswa mampu menyebutkan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua, berikutnya, ya, pernahkah kalian mengamati gambar pada pecahan uang kertas yang kalian punya? Pernah? Siapa yang pernah megang uang kertas semua ya? Berarti pernah lihat. Di dalamnya ada gambar apa? Ada gambar enggak? Ada. Gambar apa? Pahlawan. Kenapa gambaran kertas? Uang kertas di Indonesia itu di dalamnya terdapat gambar yang namanya gambar pahlawan. Oke, gambar yang kalian lihat pada lembaran uang kertas tersebut adalah gambar pahlawan ya. Benar sekali. Pahlawan itu, ada yang tahu siapa pahlawan itu? Ayo, Abun, ayo siapa? Sudirman ya wes. Siapa lagi ayo? Siapa yang tahu? Soekarno. Siapa lagi mungkin ada yang tahu? Siapa? Pangeran? Oh iya, Mas Ontowiryo. Banyak sekali pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia yang telah mendahului kita. Ya, siapakah pahlawan itu? Diperhatikan pada tampilan klip. Pahlawan adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang berjasa atau seorang yang berjuang melawan penjajah pada zaman dahulu, pada zaman penjajahan dahulu. Dulu tidak ada para pahlawan yang berjuang merebut tanah air tercinta dari penjajah, mungkin kita tidak akan bisa hidup seperti ini. Berikutnya, tahukah kamu siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Nah, kita lihat perjuangan apa saja yang dilakukan para pahlawan. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar pahlawan. Beliau adalah
pahlawan wanita yang berasal dari Aceh. Berikutnya turun ke bawah di Sumatera ada yang namanya Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Dengan ciri khas menggunakan puding Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Naik ke atas ada pangeran siapa? Belum semua ya. Ini beberapa yang tersebar di Indonesia dari mulai Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Kita ambil salah satu di sini lah. Siapa yang akan kita ambil? Buat contoh, Kak Dalemi, yaitu siapa? Pangeran Diponegoro. Dari mana tadi Pangeran Diponegoro? Dari Yogyakarta. Dengan ciri khasnya menggunakan pudingnya. Diponegoro dikenal sebagai pemuda yang baik dan rendah hati. Jadi beliau baik dan tidak sombong. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal berapa? 11 November tahun 1785. Kemudian Pangeran Diponegoro ini adalah putra sulung dari Sri Sultan Hamengkubuwono ketiga ya. Pada tahun 1825 terjadilah perang pemasangan patok oleh pemerintah Belanda dan mengenai makam leluhur Pangeran Diponegoro. Beliau tidak terima. Nah, karena apa? Belanda bertindak sewenang-wenang menanam patok tanpa izin beliau di tengah-tengah makam leluhur yang melintasi makam. Berakhir sekitar tahun 1830. Berarti perang terjadi selama kurang lebih 5 tahun. Terjadi peperangan besar yaitu peperangan Diponegoro. Ya, di sini sedikit profil tentang Pangeran Diponegoro. Berikutnya, nah, sejak kecil Pangeran Diponegoro sudah mempelajari ilmu agama dan ilmu apa? Bela diri atau silat. Ada mungkin yang ikut bela diri di sini? Apa fungsinya ilmu bela diri? Berikutnya, nah dilihat, ia juga dikenal sebagai pemuda yang baik dan rendah hati. Selain dia memiliki ilmu bela diri yang tinggi, ngajinya juga pintar, tapi dia tetap baik dan rendah hati, tidak sombong. Contoh tadi cerita Pangeran Diponegoro tersebut adalah contoh daripada karangan non fiksi. Apa itu karangan fiksi? Karangan yang didasarkan pada data-data yang benar, bukan apa? Rekaan, bukan khayalan, sifatnya informatif. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati? Mari kita lakukan. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Yang suka hati petik jari. Waktunya kalian membuat kelompok. Kerja kelompoknya ya, lanjut dari kelompok. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Berdasarkan informasi yang kalian peroleh tadi, buatlah peta pikiran sesuai contoh seperti yang ada di slide. Nanti waktunya bergiliran perwakilan dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan jawabannya. Dari kelompok mana dulu yang mau maju? Mereka maju, mereka. Ayo Mbak Mareta maju. Nah, silakan dipresentasikan. Tadi sudah membaca ya. Berdasarkan tabel tugas tersebut, siapa namanya Mbak Mareta? Yang keras? Mbak Melati membaca yang keras, ayo
Ayo, dibaca dulu dari sini. Terus kita tangan buat nggak melatih. Berikutnya dibalik nomor 1. Dijawab di mana Pangeran Diponegoro lahir? Yogyakarta. Nomor 2 Pak Melati. Sudah, terima. Ya, Bapak Ira, Mas Suryo. Ya kan dibaca Bapak Ira, yang lainnya didengarkan, ayo. Terima kasih Bapak Ira, tepuk tangan buat Bapak Ira. Sekarang dilihat lagi ke depan. Ya, di situ ya tetap di kelompoknya masing-masing ada beberapa sikap yang sesuai dengan pengamalan sila atau Pancasila. Yang pertama, sila pertama ya, sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berarti kita harus saling menghormati meskipun berbeda agama, tidak boleh mengganggu ataupun memaksakan agama lain untuk memeluk agama kita. Tidak boleh. Ya, terakhir ada sila yang apa bunyi sila yang kelima? Persatuan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Harus bersikap adil, menghormati hak orang lain dan bekerja. Sekarang dari pelajaran yang kita ambil dan hari ini kesimpulannya, ya, Mas kalian duduk. Kesimpulan pada hari ini, ya, yang pertama kita tadi belajar tentang teks non fiksi. Ya, teks non fiksi di sini adalah teks yang berbentuknya nyata tanpa dibuat-buat, sesuai dengan cerita. Dan di dalam cerita tersebut sesuai dengan kenyataan. Seperti contoh cerita Pangeran Diponegoro itu adalah contoh cerita non fiksi. Berikutnya yang kedua, ini yang kita ambil kesimpulan hari ini. Sebagai warga negara, ya, dilihat slide-nya, yang baik hendaknya kita selalu menghargai siapa? Jasa-jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Kita harus mendoakannya. Berikutnya yang ketiga, ya, setiap sikap yang kita lakukan harus mencerminkan yaitu nilai-nilai Pancasila supaya kita bersikap yang baik setiap hari, setiap saat. Demikian untuk pelajaran pagi hari ini. Silakan kembali ke kelompok masing-masing, ke tempat duduk masing-masing. Sudah pada hari ini kita alhamdulillah dapat belajar bersama-sama dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang barokah. Ya, sebelum kita akhiri, sebelum kita pulang bersama-sama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berkemas-kemas. Selamat sampai rumah, selamat sampai tujuan. Ilmu yang kita pelajari hari ini menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Silakan Mas Hafiz dipimpin berdoa sebelum pulang. Silakan. Duduk, siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dari yang sebelah paling timur.
من أنا